Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat petang semuanya. Semoga teman-teman dan saudara-saudara sekalian dalam keadaan sehat walafiat selalu dan dimurahkan rezekinya ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi video tentang rekalibrasi tenaga kerja ya. Bahwasanya kita tahu rekalibrasi yang diadakan oleh pemerintah terutama Jabatan Imigrasi Malaysia itu ada dua sektor ya, dua segi, yaitu rekalibrasi pemulangan parti dan yang kedua adalah rekalibrasi tenaga kerja. Rekalibrasi tenaga kerja ini bagi menampung teman-teman yang tidak mempunyai permit tetapi mempunyai majikan ya. Beberapa hari yang lalu ada teman-teman yang bertanya pada saya melalui WhatsApp, "Bang, bagaimana saya nggak ada permit, bagaimana supaya saya bisa memiliki permit?" Juga sebagian teman ada yang bertanya pada saya, "Bang, bagaimana saya mempunyai majikan yang mau membuatkan saya permit tapi untuk pembantu rumah ya, Bang, bagaimana caranya untuk membuat permit tapi saya tidak mempunyai dokumen paspor?" Nah, seperti itu pertanyaan-pertanyaannya. Oleh karena itu saya buatkan video ini, tolong disimak baik-baik supaya teman-teman tidak gagal paham ya. Jadi teman-teman sekalian, dimulai tanggal 16 November tahun 2020 Jabatan Imigrasi Malaysia telah membuka program rekalibrasi tenaga kerja bagi parti yang tidak mempunyai permit akan tetapi mempunyai majikan ya. Jadi tarik tamat dari program ini adalah 31 Desember 2021 ya teman-teman ya. Harap diketahui rekalibrasi ini ada waktu akhirnya, yaitu akhir tahun ini akan ditutup ya. Buat teman-teman yang mempunyai majikan, silakan. Teman-teman yang tidak mempunyai dokumen, untuk memulainya teman-teman daftar terlebih dulu di KBRI. Dan harap teman-teman ketahui bahwasanya hanya 5 sektor pekerjaan yang bisa mengikuti program rekalibrasi tenaga kerja ini, yaitu diantaranya adalah 1, sektor perkilangan, sektor pembinaan, sektor perladangan, sektor pertanian, dan yang terakhir adalah sektor pengkhidmatan ya. Jadi 5 sektor ini yang dibuka untuk program rekalibrasi tenaga kerja ya. Syarat yang pertama bahwasanya kontrak kerja dan paspor. Bahwa teman-teman yang tidak mempunyai paspor, itu paspor dapat dibuat di KBRI Kuala Lumpur dengan persyaratan yang ketat ya. Dan yang kedua, permohonan kontrak kerja wajib diajukan oleh majikan mau atau bos ya. Jadi yang mengajukan permohonan ini adalah majikan teman-teman sendiri ya. Untuk alur kerjanya atau bagaimana caranya itu adalah permohonan online di dua fungsi tenaga kerjaan, dan yang kedua adalah majikan datang bersama TKI, dan yang ketiga adalah teman-teman membuat booking online di imigrasi ya, maksudnya di KBRI Kuala Lumpur terlebih dahulu. Nah, buat teman-teman yang mau mengikuti program rekalibrasi tenaga kerja ini, ada beberapa syarat yang harus teman-teman miliki ya. Yang pertama adalah persyaratan bagi calon PMI yang dapat membuat paspor di KBRI Kuala Lumpur untuk mengikuti program rekalibrasi tenaga kerja ini. Antara lain syaratnya adalah 1, sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua, berusia di antara 18 tahun sampai 45 tahun. Yang ketiga, memiliki nomor induk kependudukan atau NIK, yakni yang ada di KTP ya. Jadi teman-teman mempunyai KTP. Yang keempat adalah teman-teman mempunyai paspor lama ya, yakni ada paspor originalnya. Jika teman-teman tidak memiliki paspor yang lama, jadi teman-teman bisa mendaftarkan jika teman-teman mempunyai fotokopi paspor lama ya. Dan syarat yang kelima adalah majikan dibuktikan dengan kontrak kerja yang dilegalisasi oleh fungsi ketenagakerjaan KBRI Kuala Lumpur.
Dan yang B adalah persyaratan bagi majikan. Ini persyaratan yang diajukan oleh KBRI buat majikan yang dapat mengajukan permohonan kontrak kerja di KBRI Kuala Lumpur ya. Bahwasanya jika majikan yakni atau badan hukum atau persendirian di Malaysia harus membuat registrasi online terlebih dahulu, yakni di www.nakerkbrikl.com/registration ya. Nah, teman-teman jika mempunyai majikan, majikan harus daftar terlebih dahulu, yaitu dengan melampirkan dokumentasi sebagai berikut, yaitu surat permohonan pendaftaran registrasi, lembar contoh spesimen tanda tangan, IC Direktur, SSM Form 9/24/49, yakni juga mempunyai profil company, organization chart, foto-foto kantor juga harus disertakan, foto-foto ruangan kerja harus ditampilkan, dan juga foto-foto hostel ya, itu yang diberikan oleh pihak KBRI, dan bersedia membuat surat pernyataan atau surat aku janji ya. Jadi, dan juga mengikuti ketentuan persyaratan ketat dari KBRI Kuala Lumpur, Jabatan Imigrasi Malaysia, dan Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia ya. Jadi untuk yang kelima adalah untuk antrian legalisasi kontrak tenaga kerja ini dapat mengakses, yaitu antrian.kbrigl.id ya, dengan memilih layanan tenaga kerja. Sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, hanya 5 sektor yang dibuka untuk program legalisasi ini, diantaranya adalah sektor pembinaan, pengkhidmatan, perkilangan, perladangan, dan juga pertanian. 5 sektor ini yang diperbolehkan mengikuti program legalisasi ya. Dan berapa besaran bayaran yang harus diberikan oleh pihak majikan ke Jabatan Imigrasi? Ada 6 bayaran, yaitu yang pertama adalah uang jamin atau uang deposit ya, sebanyak Rp500. Yang kedua adalah bayaran fee denda untuk parti dalam mengikuti legalisasi tenaga kerja ini adalah sebanyak Rp1.500. Dan yang ketiga adalah pembayaran levy. Ini tergantung sektornya. Untuk sektor pembinaan sendiri adalah Rp1.850. Kemudian untuk pembayaran paskas sebanyak Rp60. Untuk pembayaran proses pembuatannya Rp125. Yang keenam adalah pembayaran visa ya. Ini tergantung negaranya. Kalau Indonesia sendiri pembayaran besaran bayaran visanya adalah Rp15. Jadi total yang harus dibayarkan oleh pihak majikan ke Jabatan Imigrasi Malaysia adalah sebanyak Rp4.050 ya teman-teman ya. Itu yang harap teman-teman pahami. Jika pihak majikan telah membukakan bahwasanya majikan yang telah mengemukakan bayaran uang cakaran, yaitu uang jamin, akan dihubungi melalui email berdaftar bagi ketetapan temu janji, verifikasi maupun saringan parti ke bagian penguat kuasa di Pejabat Imigrasi Beranya. Dan yang kedua, majikan yang telah selesai berikut perlu hadir di bagian pekerja asing Jabatan Imigrasi untuk urusan permohonan mendapatkan pas lawatan kerja sementara atau PLKS ya. Selesai proses pengambilan biometrik pekerja asing di bagian penguat kuasa. Dan yang kedua, telah mendapatkan kelulusan kuota pekerja asing dari Kementerian Sumber Daya Manusia, dan selesai proses FOMEMA serta keputusan fit to work oleh klinik yang direpresentasi oleh pihak GGM. Nah, sekian dulu ya teman-teman ya untuk proses registrasi tenaga kerja ini. Buat teman-teman yang belum paham, silakan teman-teman bertanya di bawah video ini ya. Untuk link tenaga kerjanya atau laman web yang bisa dilewati nanti saya akan tulis di bawah video ini, jadi teman-teman bisa cek, jadi teman-teman bisa memberitahukan ke pihak majikan teman-teman. Untuk laman webnya saya letakkan di deskripsi bawah video ini ya. Buat teman-teman yang belum paham dan ingin bertanya, silakan tulis di bawah video ini ya.
Nanti saya akan jawab semampu saya. Kita akan berjumpa kembali ya teman-teman ya. Semoga teman-teman sehat walafiat selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.